Bantuan operasional pesantren disunat oknum tak bertanggung jawab. Hal itu terungkap dari data Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Bondowoso. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Kemenak Bondowoso Suharyono saat dikonfirmasi Selasa 1 Desember 2020. Selain ada dugaan pemotongan dalam realisasi BOP kali ini, juga ditemukan dugaan double counting yang menurut Suharyono, pihak penerima harus dapat mengembalikan dana ke rekening semula untuk dikembalikan pada negara. Kalau untuk bahasa pemotongan kita pastikan. Jadi karena ini dari Kemenak Pusat bantuan ini langsung ke rekening lembaga. Jadi memang kita pastikan tidak ada pemotongan. Tapi kalau seperti yang ada informasi yang terjadi, ada yang masuk ke kita secara lisan, kemarin juga ada, akhirnya kita langsung konfirmasi ke lembaga. Salah satunya ada yang di Desa Sumber Salam, kita datangi ke sana. Apa benar ada pengkondisian atau pungutan oleh seseorang kepada lembaga. Nah, kita sudah mengantongi beberapa data untuk itu. Nah, terkait dengan realisasi BOP antara tahap 1 dan 2, itu yang diketahui oleh Kemenak sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, jadi memang untuk penerima SK BOP ini kita kembali flashback ke awal, bahwasanya siapa saja, di juknis juga disebutkan, siapa saja bisa mengajukan untuk mendapatkan bantuan ini melalui online. Kemudian muncullah SK tahap pertama. Nah, kita di situ tidak tahu, ya, karena memang waktu itu kita pada waktu ada pendaftaran online, kita sempat bertanya ke Kanwil, apakah ini benar masalah pendaftaran secara online ini. Kanwil tidak bisa menjawab juga. Dapat beberapa selang waktu, kemudian kita diundang oleh Kanwil, bahwasanya sudah disebutkan ada beberapa lembaga di Jawa Timur yang sudah mendapatkan SK. Ya, jadi itu juga SK itu dipakai untuk melakukan pencairan. Kita minta ke Kanwil siapa saja lembaga yang dapat, khususnya di masing-masing kabupaten kota. Waktu itu Kanwil juga bilang masih belum dapat data. Setelah 1 bulan dari SK tahap pertama, baru kita di Capri dikirimi data penerima tahap pertama. Kemudian dapat beberapa hari lagi muncullah SK tahap kedua. Nah, di SK tahap kedua ini juga kita disuruh memverifikasi. Tapi ternyata surat yang kita terima dengan surat SK itu sudah ada selisih. Kita terimanya rilisnya di website Kemenak Pusat itu kalau tidak salah sekitar pertengahan Oktober. Ternyata itu SK-nya sudah tanggal 1 Oktober. Itu ternyata juga ada laporan beberapa lembaga sudah ada yang mencairkan. Ya sudah, yang tidak lewat kita sudah ya kita biarkan. Karena memang mungkin persyaratannya sudah lengkap. Kemudian yang karena ada surat untuk menelaah, kita akhirnya telaah. Dari tahap kedua kita bandingkan, kita sandingkan dengan data tahap pertama. Ada yang data yang double. Jadi artinya double itu di tahap pertama ada, di SK tahap kedua ada. Kemudian data ini kita telaah, kita berikan ke Kanwil. Selain data double juga ada data izin operasional lembaga itu mati. Jadi artinya ketika dia lembaga itu memang ingin mencairkan, ya harus mengajukan perpanjangan terlebih dahulu. Ada juga beberapa lembaga yang tidak memiliki izin operasional, karena memang di database kita tidak ada. Ya, contohnya ada Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Bosamba yang alamatnya di Lumutan Botolinggo. Kita tahu di sana tidak ada lembaga. Ya sudah, kita laporkan ke Kanwil, tembusan ke bank bahwasanya lembaga ini tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk yang pencairannya double ini, Pak, Ya. kira-kira ada langkah seperti apa sih, Pak, ke depannya, Pak? Itu juknis juga disebutkan bahwasanya lembaga yang sudah pernah menerima tidak bisa menerima lagi dengan bantuan yang sama. Begitu. Di juknis itu sudah dijelaskan. Jadi kita sampaikan pada lembaga sebagai sosialisasi bahwasanya kalau lembaga sudah dapat di tahap pertama tidak bisa mencairkan di tahap kedua. Kita sudah dengan pemberitaan ada klarifikasi dari teman-teman media. Mereka juga ada yang punya data. Memang kita sama datanya karena memang data itu bisa di-download di websitenya Kemenak Pusat. Yang sudah mencairkan, Pak? Nah, misalkan ada yang terjadi sudah terlanjur, mungkin karena kurang pengawasan atau mungkin
dia mencairkan sebelum adanya surat perintah dari Kanwil, nah, kita sarankan melalui sosialisasi, kalau memang benar itu dapat, bantuan itu double, harus mengembalikan ke kas negara. Nah, kemarin kita juga sempat tanya di pertemuan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Pusat, sempat kita bertanya juga, caranya nanti akan secara khusus melalui PNBP, tapi sementara kembalikan lagi ke rekening awal. Jadi nanti dana itu kalau misalkan memang lembaga itu ada yang double, maka dia harus mengembalikan dulu, menabung kembali uang bantuan itu di rekening awal. Nanti itu akan diblokir, akan langsung dikembalikan ke kas negara oleh Bank BNI sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kayak kemarin tahap 1 itu tanggal 25 di close. Jadi yang tidak diambil di tahap 1 berarti sudah di close. Diketahui salah satu penerima BOP yang double counting sudah menghabiskan dana dimaksud dalam pembelanjaan kebutuhan pendukung antisipasi pencegahan COVID-19. Dari Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.